Terima kasih atas undangannya hari ini untuk meresmikan patung Gus Dur. Saya begitu dibilangin sama Mas Joko, Mbak itu nanti diminta untuk meresmikan patung Gus Dur. Astagfirullahaladzim, sekolah Islam kok masang patung gitu kan. Apalagi begitu lihat patungnya Gus Dur lagi baca, ini jelas makin nggak masuk akal. Wong Gus Dur kok baca, Gus Dur nggak bisa baca. Saya paling senang kalau duduk dengan pemuka agama. Cita-cita saya emang melobi orang dalam untuk bisa masuk surga. Izinkan saya untuk membukanya dengan annyeonghaseyo. Pak Rektor yang saya takjubi harus sekali lihat rektor kayak gini. Hah? Kenapa? Udah nggak apa-apa. Apa? Kenapa ditengahkan? Biar lebih moderat gitu. Gimana sih? Sini aja, persis. Ini kalau mau pakai mic Mbak, silakan. Ini pasti gengnya moderasi beragama ya. Senangannya di tengah-tengah. Jangan terlalu kanan Mbak gitu. Pak Rektor yang saya hormati, saya beneran loh takjub lihat rektornya gini, siswanya kayak apa gitu. Ya Allah, gak bisa bayang nih. Pertama-tama terima kasih atas undangannya ke sini dan terima kasih sudah membiayai saya. Saya jangankan dikasih 1,5 juta, dikasih 200.000 aja saya udah senang. Lawang biasanya jangankan dikasih 1,5 juta, biasanya pulang dikasih proposal kok Pak. Gitu. Udah disuruh ngisi, diminta sumbangan gitu kan. Ya gitu biasanya potongannya wong NU, terutama udah terutama udah NU Gus Durian pula, wes tambah kau no duite. Ya terima kasih Pak Rektor, terima kasih Mas Jai dari jaringan Gus Durian yang hari ini cosplay jadi Lurah Sleman. Saya nggak pernah lihat Mas Jai pakai dandanan kayak gini soalnya. Biasanya ya model aktivis ya, pakai kaos Gus Dur. Gratisan soalnya. Atau pokoknya pakai kaos-kaos sisa forum diskusi apa gitu kan ya. Mas Jai hari ini agak-agak sensitif, marah-marah tadi ya, hanya gara-gara dianggap anggotanya cuma 150, padahal itu hanya gara-gara Mas Jai salah dengar. Sebenarnya orang tersebut tidak sedang bilang Gus Durian anggotanya 150, sampean salah dengar. Dia sedang bilang kardus duriannya 150 yang harus diperiksa sama KPK gitu. Jangan gitulah, janganlah, tapi nggak enak lah masa diperiksa sekarang karena mau naik, kan harusnya dari dulu-dulu. Ya, terima kasih atas undangannya hari ini untuk meresmikan patung Gus Dur. Saya begitu dibilangin sama Mas Joko, Mbak itu nanti diminta untuk meresmikan patung Gus Dur. Astagfirullahaladzim, sekolah Islam kok masang patung gitu kan. Apalagi begitu lihat patungnya Gus Dur lagi baca, ini jelas makin nggak masuk akal. Wong Gus Dur kok baca, Gus Dur nggak bisa baca.
sungguh tidak otentik. Lebih otentik itu kalau Gus Dur posenya pakai sarungan, kaos kutang, kaki metangkring, itu baru saya bisa yakin oh ini memang patungnya Gus Dur. Gitu. Jangan-jangan ini sebenarnya proyeksi keinginan Pak Rektor, saya nggak tahu juga. Ngirim kode ke siswanya, nanti aku mau dibikinin gitu juga, gitu kan? Saya juga nggak tahu. Para pemuka agama yang saya hormati, mohon maaf saya nggak akan membuka acara dengan salam 6 agama itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuka agama. Saya paling senang kalau duduk dengan pemuka agama. Cita-cita saya emang melobi orang dalam untuk bisa masuk surga. Jadi tapi hari ini saya nggak akan membuka dengan salam yang itu ya, apa namanya, assalamualaikum, salam kebajikan, salam apa itu semuanya gitu kan ya. Karena saya nggak akan buka dengan salam 6 agama, karena agama di Indonesia tidak hanya 6. Itu yang pertama. Jadi saya akan membukanya dengan salam yang sangat Indonesia banget, terutama hari-hari ini ya. Jadi izinkan saya untuk membukanya dengan annyeonghaseyo. Oh bukan ya, mohon maaf ya. Opa Maftuhin. Salang hehe. Itu bukan ya, bukan. Itu bukan salam Indonesia. Lah aku bingung ya. Habis aku tiap buka sosial media, buka kemana-mana, di mana-mana isinya mukanya orang Korea. Ya tak pikir memang salamnya semua sekarang begitu. Dan ini yang sedang terjadi. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, oh ini ada para aktivis gitu ya. Ini kelihatan lah, kalau aktivis itu bisa kelihatan dari wajahnya, wajah-wajah kurang tidur sama wajah-wajah nunggu lelah karena kebanyakan yang dibela dan lelah menunggu kapan bisa jadi komisaris. Jadi ada Pak Akol, ada Mbak Yuni Wahid, ada Mas Zen, wah banyak nih, ada Mas Sarjoko. Saya hari ini diminta untuk bicara soal apa judulnya, aku yo lali. Apa sih judulnya? Nanti. Oh iya bukan. Tuh kan saya judulnya aja. Ayo bukan. Ya itulah pemikiran Gus Dur gitu. Kebudayaan pemikiran Gus Dur dalam kebudayaan gitu ya, gitu. Karena katanya sanatnya biar nggak doif gitu kan hari-hari ini, soalnya banyak yang ngaku-ngaku Gus Dur udah dulu jelek-jelekin Gus Dur, hianatin Gus Dur, sekarang tiba-tiba langsung bawa-bawa Gus Dur gitu kan. Itu banyak itu. Hati-hati. Ya. Hah? Oh, gak apa-apa. Tambah enak. Tapi saya agak nggak yakin gitu. Saya sebenarnya capable untuk melakukan itu. Kalau saya memang dicap sebagai anaknya, itu kan sebenarnya klaim saya sepihak ya. Terutama karena memang ternyata membawa cuan gitu, membawa untung, membantu panjat sosial. Jadi ya saya sering ngaku anaknya Gus Dur. Tapi apakah saya benar-benar diakui sebagai anaknya Gus Dur, saya nggak tahu juga. Jadi moga-moga ini nggak doif ya Mas ya. Nanti apa yang mau saya sampaikan.
Nah, terutama karena ya gini, tadi diminta untuk bicara soal itu gagasan kebudayaan. Mohon maaf saya nggak bisa karena saya nggak punya settingan serius. Tolong silakan kalau butuh bicara soal gagasan Gus Dur, hubungi saja Ibu Alisa Wahid. Jangan saya. Nanti bisa ke Pak Jai. Nanti tolong disambungin ya Pak Jai. Saya nggak bisa. Saya akan ngomongin hal-hal yang santai aja. Saya cuma mau sharing-sharing hidup saya bersama Gus Dur aja, yang nggak banyak itu, nggak terlalu sering. Saya nggak terlalu sering ketemu Gus Dur. Serius, saya jarang ketemu Gus Dur. Saya biasanya karena gini, kalau saya bangun Gus Dur udah berangkat, Gus Dur pulang saya udah tidur, gitu ya. Jadi saya nggak pernah ketemu. Saya ketemu biasanya kalau waktu kecil hari Minggu. Terus Gus Dur akan nanya, loh kok awakmu nggak sekolah? Gitu. Ya hari Minggu. Oh iya, gitu. Nanti minggu depannya akan ngomong hal yang sama. Loh kok awakmu nggak sekolah? Gitu. Ya gitu terus. Jadi pertemuannya itu benar-benar pertemuan yang ya pertemuan yang memang sangat jarang gitu. Bahkan nggak hanya dengan saya ya, dengan istrinya juga gitu. Ada suatu masa di mana Gus Dur lagi pidato di sebuah tempat gitu, lagi ceramah di sebuah tempat, dan pada saat selesai ceramah beliau jalan dari mobil, tiba-tiba supirnya bilang, loh Pak, itu mobil ibu Pak di seberang Pak, gitu, lagi lewat. Ya mereka saling nggak tahu bahwa ternyata mereka itu ceramah dalam jarak hanya beda 2 kilo gitu, saking ininya, saking jarangnya ketemu. Bahkan dulu Gus Dur sering bilang, nanti jangan-jangan kalau saya pulang saya ketok pintu, nanti anak saya bukain pintu terus bilang, mau cari siapa Om, gitu. Jadi makanya saya rasa saya sebenarnya tidak terlalu cukup tepat untuk bicara soal ini, tapi saya akan bicara soal pembacaan saya terhadap Gus Dur dan apa yang sebenarnya bisa kita baca hari ini gitu ya. Serius nggak apa-apa ya, dikit cek disangka anak Gus Dur kan lho, wih kok koyoknya pinter gitu, padahal lemek ngedabrus. Kenapa saya membuka dengan annyeonghaseyo? Karena hari ini hal itulah yang terjadi di Indonesia gitu ya. Kita hari ini disuguhi oleh begitu banyak identitas, dan identitasnya itu pilihannya kalau hari ini kalau nggak identitas ke westernan gitu ya, atau ke Arab-Araban. Nah sekarang ada identitas baru ke Koreaan gitu. Tapi apapun itu pilihannya bukan identitas keindonesiaan gitu. Dan ini yang sekarang saat ini terjadi. Dan Gus Dur itu agak sedikit menurut saya agak sedikit anomali. Enggak sih, saya nggak bilang anomali, anti mainstream kan, so edgy. Gus Dur itu kan so edgy, anti mainstream, nggak tahu juga. Tapi yang terjadi itu kemudian berkebalikan dengan apa yang dilakukan oleh Gus Dur. Gus Dur itu sekolah di luar negeri, di Kairo. Saya bilang sekolah, saya nggak bilang lulus. Karena itu 2 hal yang berbeda. Sekolah dan lulus 2 hal yang berbeda. Kalau teman-teman yang sekarang lagi pusing, skripsi belum selesai, apa-apa belum, masih aduh kok kayaknya susah banget lulus, silakan berputus asa, jangan semangat. Gus Dur aja nggak lulus, masa kita lulus? Nah, tapi saya membayangkan andai kata saya ada di posisi seperti Gus Dur gitu ya, hari ini saya pergi kuliah ke Kairo gitu ya, ke Mesir gitu, pilihannya itu ada 3. Saya pulang itu pilihannya ada 3. Yang pertama saya berukutan semua itu ya, terus tiba-tiba langsung nggak mau salaman sama Mas Jai gitu. Selama ini sih emang juga nggak mau,
lebih karena gilo aja, tapi bukan alasan agama. Tapi kemudian saya akan mungkin gitu, saya terus kemudian sibuk dengan atribut saya, dan kemudian orang-orang yang tidak beratribut sama akan saya kamu bukan kelompokku gitu. Bisa jadi saya ada di kelompok itu, atau pilihannya saya akan jadi SJW Fafifu Wasweswos gitu kan, karena terkenal masukan-masukan budaya ya, nanti saya akan pulang terus bicara soal ndaki gitu kan, bicara soal teori-teori, wah ini kita seharusnya melawan imperialisme dan bla 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 gitu ya kan, wah kamu gaslighting ya gitu kan, gitu kamu gatekeeping banget gitu. Kayak gitu ya, nanti terus kemudian menjadi white savior complex gitu ya, merasa perlu menyelamatkan semua orang gitu. Atau kemudian pilihannya nggak dua-duanya sama sekali, tidak dalam kutub itu, dalam kutub dengan hasil kuliah saya bisa cari cuan sebanyak-banyaknya, peduli amat tentang kondisi negara gitu. Kecuali itu bisa dikapitalisasi gitu. Nah, seringkali itu yang kemudian terjadi, dan saya membayangkan kalau saya yang ada di posisi Gus Dur, mungkin saya akan pulang dengan kondisi seperti itu. Sekarang aja saya udah begitu. Padahal saya nggak sekolah di luar negeri gitu kan. Nah, apalagi kemudian kalau saya sekolah di luar gitu. Seyore aku iki contekanku iki akeh, terus aku bingung dhewe iki macane iki lho. Terus Nah, yang menarik itu, atau ya saya akan pulang, dan terus kemudian apalagi kan saya pulang dalam kondisi sebagai privilege ya kan, orang privilege, saya anak presiden. Kemarin ada teman saya nanya, kamu gimana perasaannya, kakakmu katanya mau jadi cawapres, kamu gimana perasaannya, seneng nggak? Saya ngeliatin dia tuh saya bilang, bapakku loh presiden Bien. lah kok kakakku. Nah, kemudian saya akan bisa kemudian menggunakan privilege saya untuk kemudian keuntungan pribadi. Ngapain saya mikirin orang-orang kayak Mas Jai itu? Apa urusannya? Apa untungnya buat saya? Gitu. Saya akan jadi orang yang sangat berprivilege, menggunakan privilege, terus kemudian saya nanti tinggal menjudge anak-anak muda Indonesia kurang kerja keras, ya kan? Kalian ini udah di sekolah, banyak loh sekarang kok masih bilang susah dapat susah pendidikan, padahal sudah disediakan. Azan ya? Hah? Iya nggak apa-apa. Nggak, saya bukan apa takut kebakar saya. Dan itu yang sering terjadi. Saya sering banget ketemu anak-anak yang kemudian pulang gitu ya dari luar, terus ngomong kayak gitu, ngomong ada yang kemarin pulang dari luar gitu dengan karirnya yang begitu cemerlang, terus ditanya kunci suksesnya apa, terus dia bilang kunci sukses saya itu I follow the successful people, mereka bangun pukul 5 pagi gitu, lalu kemudian melakukan action untuk memperkaya diri gitu, terus kemudian olahraga dan segala macam gitu. Terus di bawahnya banyak yang bilang, pantes aku nggak sukses, aku bangunnya jam 3 lah wong ngomong kunci suksesnya bangun jam 5 kok nang wong Indonesia, mbokku jam 3 wis tahajud gitu. Tapi pilihannya kemungkinan untuk saya akan menjadi seperti itu. Lalu saya kemudian akan mengidap white savior complex gitu. White savior complex itu yang kalau bukan saya, yang siapa lagi yang akan membela negara ini kalau bukan kaum muda, gitu kan? Untuk itu saya perlu jadi staf sus milenial.
Maaf ya, salty banget. Tapi itu yang terjadi dan itu sering banget gitu. Jadi saat ini itu menjadi hal yang umum ditemui di mana-mana. Gus Dur itu kemudian keluar, kemudian bertemu dengan begitu banyak kelompok. Gus Dur itu kalau di NU itu adalah epitom dari kosmopolit. Bahkan beliau itulah, bahkan sampai ini gengnya Pak Maftuhin itu, Mas Hayu Salim gitu ya, itu sampai membuat buku judulnya Gus Dur Sang Kosmopolit gitu. Mungkin nggak, agak kalau mbak-mbak yang bingung kosmopolit apa, baca majalah Kosmopolitan aja, dijamin makin bingung karena nggak ada di situ definisinya. Bagaimana Gus Dur itu kemudian sangat melanglang buana, bertemu dengan orang banyak. Gus Dur itu bahkan bilang gitu, perjalanan ada di mana namanya, di Kairo gitu ya, meskipun nggak lulus gitu, sekali lagi karena si Gus Dur nggak sekolah, dia sibuk kemana-mana gitu kan. Kemudian sampai akhirnya Gus Dur itu waktu sekolah SMP itu juga nggak naik gitu. Jadi kalian kalau yang pernah nggak naik atau ini belum lulus, jangan putus harapan, masih bisa jadi presiden nantinya. Tanpa modal, ingat, Gus Dur jadi presiden tanpa modal loh, modal dengkul, itu pun bukan dengkul Gus Dur. Dengkul siapa? Masa nggak tahu? I'm sure you know what I mean. Tapi ini yang terjadi, Gus Dur kemudian menjadi begitu kosmopolit. Tapi Gus Dur keluar, Gus Dur kemudian kembali ke Indonesia, tetap dalam bentuk Gus Dur sebelum dia berangkat, sebelum beliau berangkat. Gus Dur sebelum menjadi presiden dengan sesudah menjadi presiden, bentukannya sama, gitu. Bentukannya sama, bulat, enggak. Tidak berubah, tidak kemudian oh sekarang aku jadi presiden gitu, maka aku kemudian harus dipatuhi oleh semua orang gitu ya, banyak orang yang kayak gitu, terus kemudian aku jadi baper gitu, apalagi kalau koalisinya nggak jadi, salah ya apa sih? Jadi baper, sekarang banyak yang baper soalnya. Pemilunya belum mulai, koalisinya udah bubar. Itu nggak, Gus, saya nggak nyebut nama loh. Itu. Nah, tapi Gus Dur nggak kayak gitu. Gus Dur dengan segala kekosmopolitannya selalu kembali pada akarnya, dan itu yang menurut saya sangat menarik. Hari ini kita dijejali oleh begitu banyak identitas. Kita terutama ya menjelang pemilu selalu begitu. Yang digunakan adalah sentimen identitas, sentimen primordial, sentimen sektarian. Bahkan ketika mereka sedang bicara soal kebangsaan, bahkan ketika mereka sedang pakai label kebangsaan, tapi yang dijual tetap sektarian, yang dijual tetap sentimen primordial, identitas perseorangan, identitas kelompok. Sehingga banyak orang-orang yang kemudian ketakutan. Saya ingat 2019, buat saya itu yang terjadi. Bagaimana pemilu kemudian digunakan sebagai ajang untuk meraih emosi. Kita memilih bukan lagi berdasarkan, oh iya, satu aja, karena suara perempuan nggak boleh banyak-banyak. Sudah biasa terjadi. Hari ini kita disuguhi sedemikian rupa bagaimana identitas yang selalu dikedepankan. Bahkan ketika mereka berdalih bahwa ini soal kebangsaan,
bahwa ini soal bersama. Dan ini yang selalu terjadi. Dan hari ini kita terjebak di situ. Kita terjebak pada identitas-identitas. Seakan-akan pada saat kita memilih, saya ingat 2019 itu yang terjadi. Bagaimana kemudian isu yang terjadi adalah isu yang menggunakan sentimen A atau antitesanya, yang sebenarnya juga menggunakan sentimen yang sama, hanya di sisi sebaliknya. Minggu lalu saya ditanya oleh seseorang di wawancara, Mbak Inaya, gimana ini? Kita ini kan sekarang dalam kondisi kayak gitu tuh, secara emosional ditarik di kelompok-kelompok yang mau Indonesia supaya berdasarkan satu ini aja gitu, yang radikal dan fundamental dan bla 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 gitu ya, yang hanya satu terjemahan aja, kalau nggak sesuai sama mereka berarti salah gitu. Ini kita dibawa sama kelompok radikal gitu. Ini gimana ini gitu. Ini kan berlawanan dengan Pancasila katanya. Saya bilang, betul. Dan ini kan yang terjadi. Bahkan para calon pemimpin kita membawa nafas seperti itu. Tapi saya bilang, kalau kemudian kita berpikir soal berlawanan dengan Pancasila, kita berpikir kelompok radikal apakah berlawanan dengan Pancasila, ingin mengganti falsafah Indonesia, apakah berlawanan dengan Pancasila? Iya. Tapi jangan salah, kelompok-kelompok yang kemudian mendagangkan NKRI harga mati, tapi dibaliknya hanya untuk menyembunyikan oligarki, itu juga jelas berlawanan dengan Pancasila. Dan hari ini kita ditarik ke sana ke sini ke sana ke sini. Betul-betul semuanya harus identitas. Pilihannya itu tadi. Kalau nggak ke Arab-Araban, ke Western-Westernan, atau sekarang dua-duanya berusaha menggait orang muda. Dengan cara apa? Dengan cara semuanya pakai sarang hehe. Gimik-gimik identitas. Dan ini yang menarik. Dan ini semakin dikuatkan. Kenapa? Karena kalau kita bicara demokrasi dan kita bicara soal kan selalu dibilang demokrasi itu punyanya Barat. Saya bisa dibilang mungkin sedikit sepakat. Demokrasi di Indonesia yang banyak terjadi kemudian memang punyanya Barat. Kiblatnya ke sana. Seakan-akan kita nggak punya sendiri. Demokrasi Barat kan menitik beratkan memang pada identitas. Identitas saya harus dihargain. Makanya hari ini semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan identitasnya. Saya A, saya B. Tapi kalau kita memunculkan identitas kita dan memaksakan identitas kita, artinya kita meliankan identitas yang lain. Nah, yang menarik adalah kemudian apa yang dibawa oleh Gus Dur. Gus Dur balik lagi ke rumahnya lagi, ke Indonesia lagi, bahwa kita sebenarnya sudah punya bentuk demokrasinya sendiri. Kalau kemudian demokrasi Barat misalnya memaksa untuk dihormati, untuk dihargai, identitas saya harus dihargai, maka kemudian yang menarik adalah apa yang digambarkan oleh Gus Dur, apa yang kemudian dicontohkan oleh Gus Dur, milik kita sendiri di Timur. Bagaimana ketika kita bicara demokrasi, kita bicara soal menghargai identitas yang lain, bahwa identitas saya bukan satu-satunya. Sense yang dibangun oleh Gus Dur adalah sense komunitas dan bukan identitas. Bahkan ketika Gus Dur sendiri bicara soal identitas, misalnya dengan memberikan teman-teman Cina gitu ya, teman-teman Tionghoa, oh ya, kalau gitu teman-teman Tionghoa boleh pakai nama Cina lagi misalnya, kayak gitu. Boleh sekarang Imlek. Meskipun saya sebenarnya tuh punya kecurigaan, alasan paling besar Gus Dur itu membolehkan Imlek dan agama-agama lain, membela agama-agama lain itu adalah supaya Gus Dur bisa diundang makan enak gitu. Tiap acara hari rayanya mereka gitu ya. Gitu. Lumayan loh. Gus Dur nggak kaya soalnya,
Gus Dur boleh presiden, tapi duitnya mungkin beda tipis sama PNS. Nah, jadi apa tadi aku lali DB. Nah, ini yang kemudian dibawa oleh Gus Dur gitu. Bagaimana Gus Dur kemudian malah bicara, meskipun Gus Dur bicara soal identitas loh. Oh, Gus Dur sendiri ngaku-ngaku Cina gitu. Bahkan bilang kalau marganya Tan gitu. Jadi kalau ditanya, masa benar Gus? Iya, saya sehnya Tan, setan gitu kan. Gus Dur yang ngomong, bukan saya. Kalau mau marah silakan langsung ke orangnya. Gitu. Nah, ini yang menarik. Tapi apa yang dibela Gus Dur saat itu bukan identitasnya. Teman-teman Papua misalnya. Teman-teman Papua itu, saya kemarin lagi ada diskusi dengan teman-teman dari luar, teman-teman dari Amerika, dari Eropa, dan dari Brazil. Mereka mau belajar soal demokrasi, lalu mereka kemudian main, terus saya bercerita soal Gus Dur. Ada teman-teman Papua di situ, dan teman-teman Papua di situ bercerita tentang apa yang dilakukan Gus Dur terhadap Papua dulu. Di zaman Gus Dur tidak ada konflik bersenjata yang terjadi, itu bisa diredam. Kok bisa? Itulah ketika Gus Dur selalu pakai sudut pandang sebelum Gus Dur dan sesudah Gus Dur. Sudut pandang yang digunakan misalnya pada kasus Papua itu adalah zero sum game. Kalau kamu nggak sama saya, berarti kamu musuh saya dan kamu bisa saya apa-apakan. Ketika kita hari ini terfokus pada identitas, maka itu yang terjadi. Kita atau kami versus mereka, dan akan selalu begitu. Kita akan selalu berhadap-hadapan, kita akan selalu berlawanan. Sementara yang dilakukan oleh Gus Dur kemudian apa? Gus Dur tidak menggunakan zero sum game. Menurut Gus Dur, kalau ada bagian dari Indonesia yang kalah, ya kalah semua, dibalik. Bukan yang bagian yang kalah itu yang dibuang dan dilawan. Ini sama kayak, oh ini anak saya kalau dia lagi nurut, kalau dia nggak lagi nurut, oh ini anak suami saya nggak cinta sama dia. Nggak bisa begitu. Maka yang dilakukan oleh Gus Dur, dipanggil lah teman-teman Papua, ditanya apa yang kalian inginkan, dan mereka bilang kami ingin pisah. Kalau nggak pisah, apa yang kalian inginkan? Kami ingin identitas kami kembali. Maka mulai hari ini identitas kalian kembali menjadi Papua. Kami ingin bendera kami bisa dinaikkan. Untuk mungkin untuk teman-teman yang nggak punya bayangan, apa sih maksudnya bendera dinaikkan atau identitas tadi? Sebelumnya namanya bukan Papua, sebelumnya namanya Irian. Itu nama yang diberikan oleh penguasa Orde Baru, dan itu nama yang bagi teman-teman Papua itu peyoratif. Mereka tidak suka dengan nama itu, mereka merasa direndahkan dengan nama itu. Itu sebabnya Gus Dur bilang, ya sudah, kembali sebagai identitas Papua karena kalian Papua. Ya udah, kalau gitu saya boleh naikin bendera Bintang Kejora. Kalau untuk teman-teman yang nggak tahu, bendera Bintang Kejora itu adalah bendera yang selalu diasosiasikan sebagai keinginan untuk merdeka. Tapi itu bendera daerah. Kalau teman-teman ke negara-negara serikat gitu ya, misalnya ke Amerika deh, itu tiap state itu punya benderanya sendiri. Nah, jangankan daerah, wong kalian aja sini siapa yang OI atau slanker, kalian aja punya bendera, masa orang Papua nggak boleh? Dan mereka tuh dulu sampai bilang, wah, zaman sebelum Gus Dur sih, jangankan menaikkan bendera Bintang Kejora, saya mimpi naikin bendera Bintang Kejora aja, mimpi, bangun saya ditangkep. Ini ketawanya tuh ketawa karena serem gitu, horor gitu.
Tapi itu yang terjadi gitu. Maka ketika Gus Dur bilang, ya naikin aja, mung itu identitas kalian kok. Tetap yang dibangun di situ bukan sense identitasnya, bukan sense primordialnya, tapi bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia sehingga hak-haknya harus dipulihkan. Jadi bahkan ketika Gus Dur bicara soal identitas pun, Gus Dur sedang bicara dalam bentuk komunitas. Gus Dur sedang bicara dalam nafas komunitas, nafas bersama. Gus Dur tidak sedang bicara dalam konteks sektarian. Gus Dur tidak membela orang Cina karena mereka Cina. Gus Dur tidak membela Papua karena mereka orang Papua. Yang ada nanti pecah terus, yang ada nanti berantem. Tapi bukan itu yang dilakukan Gus Dur. Sense kebersamaan, sense community itu. Dan apa yang dilakukan oleh Gus Dur? Gus Dur kemudian bilang ke teman-teman Papua, kalian kumpul, termasuk orang-orang OPM yang saat itu mereka keluar dari Papua ya, keluar dari Indonesia karena dikejar-kejar kan oleh pemerintah sebelumnya, ditangkap, dimasukkan penjara, bahkan termasuk yang di dalam penjara oleh Gus Dur dilepaskan. Orang-orang OPM dan segala macam, para eksil yang sudah lama tidak pulang diminta pulang oleh Gus Dur. Bahkan ada seorang eksil yang ditelepon langsung oleh Gus Dur, pulang mas, negaranya butuh sampean. Maka yang dibangun adalah sense komunal, kebersamaan, bukan lagi identitas. Gus Dur tidak lagi bicara identitas, bukan lagi bicara zero sum game, bukan lagi bicara kamu versus kami. Gus Dur, kenapa saya nggak setuju Gus Dur ngomongin selalu dicap bapak pluralisme? Karena Gus Dur bukan bapak pluralisme. Gus Dur seorang humanis. Semua basic dari keberagaman itu adalah kemanusiaan. Ketika kita bicara community, kita bicara kebangsaan, maka dasarnya adalah kemanusiaan. Dan Gus Dur bukan pluralisme. Gus Dur plural. Gus Dur membicarakan pluralitas, iya, tapi Gus Dur tidak sedang membawa pluralisme. Gus Dur sedang bicara Islam karena dia orang Islam, iya, tapi Gus Dur tidak sedang melakukan Islamisme. Dan itu yang membedakan. Ketika kita meletakkan ismenya, maka kita membangun tembok. Ketika kita meletakkan ideologi di situ, maka kita membangun tembok. Dan bukan itu yang dilakukan oleh Gus Dur, bukan itu nafasnya Gus Dur. Nafasnya Gus Dur pluralitas, bukan pluralisme. Karena ketika kita membangun pluralisme, maka yang dibangun adalah keseragaman yang bukan bagian dari NKRI harga mati, berarti bukan bagian dari kita. Sementara itu tetap identitas. Saya ingat betul ada beberapa kelompok yang begitu ketakutan dengan label-label itu, yang biasanya kemudian menamakan dirinya dengan kelompok NKRI harga mati tadi itu, yang terus kemudian hobi orang ngapain aja dicap kadun gitu ya. Suatu hari dalam sebuah pertemuan mereka marah-marah, jangan sampai lo nanti kita didatengin sama itu ya, perempuan-perempuan yang bercadar itu. Kemarin ada yang datang, ih gila serem banget gitu. Saya bilang, maksudnya apa? Saya punya banyak teman-teman muslim yang bercadar kok. Apakah itu terus kemudian otomatis membuat mereka jadi teroris gitu, jadi radikal? Kan enggak. Tapi kita sekarang hari ini, karena kita selalu disuguhi oleh nafas identitas, maka yang kita pikirkan adalah gimmick, kesalehan sosial. Kamu saleh nggak di media sosial? Sehingga apapun dibawa ke ranah agama. Itu. Kemarin ada percakapan yang menarik di Twitter. Ada seorang ibu yang di rumahnya memelihara anjing. Tetangga-tetangganya marah, padahal tetangga-tetangganya juga bukan sebelah rumah ya, jadi jauh.
gitu. Terus ada beberapa orang yang nanya, emang kenapa sih kalau dia melihara anjing, kan anjingnya nggak dikeluarin di dalam rumah gitu. Terus ada satu yang ngomong gini, mohon maaf ya, itu soalnya pipis anjing itu kan najis gitu. Pertama kan di dalam rumahnya si ibu ya, hubungannya apa sama tetangganya gitu. Yang kedua, terus orang itu dengan santai cuma jawab gini, ya kalau cuma soal najis, pipismu juga najis. Tapi seringkali kemudian kita melabeli hal-hal tersebut. Kalau nggak pakai hijab, berarti dia bukan muslimah. Kalau dia nggak ngomong daki-daki soal kebebasan yang progresif, berarti dia nggak moderat, berarti dia nggak terbuka. Kalau kamu nggak hafal liriknya BTS, sekarang jadi kayak gitu, akhirnya semuanya terpecah-pecah. Jangan sampai gitu ya, perpecahan ini kemana-mana. Kalau kemarin gitu ya, bahkan sampai ada yang mempermasalahkan sanad, mempermasalahkan nasab para habib gitu. Sekarang karena ada aliran baru ini, identitas baru ini, jangan sampai beberapa belas tahun lagi kita berdebat mempermasalahkan nasabnya Lee Min Ho. Nah, hari ini itu yang nafas yang dibawa. Nafas, ini gue, ini saya. Komunitas kemudian malah digunakan sebagai penanda identitas, bukan kebalikannya. Maka saya ingin mengajak mas-mas, mbak-mbak, bapak ibu sekalian melakukan apa yang dilakukan oleh Gus Dur, mengembalikannya menjadi nafas komunitas, jadi nafas bersama. Gimana? Saya menamakan pembicaraan saya hari ini itu adalah demokrasi pulang kampung. Gus Dur sudah melakukannya. Gus Dur bisa saja tetap berada di luar gitu, kemudian menjadi lebih wah gitu. Tapi itu tidak dilakukan oleh beliau. Nafas tadi itu dibawa kembali ke rumahnya. Gus Dur yang selalu bilang sama saya, main kemana-mana tapi kakinya harus di rumah gitu. Makanya saya selalu bebas main kemana saja. Saya nggak pernah mendapatkan diskriminasi karena misalnya gender saya gitu ya. Gus Dur itu memang benar-benar ketika bicara soal kesetaraan, maka beliau benar-benar bicara soal kesetaraan. Saya nggak pernah mengalami seperti yang dialami oleh teman-teman saya yang perempuan. Aduh, udah jam 9 nih, aku harus pulang. Aduh, bapakku marah-marah nih gitu, atau ibuku marah-marah gitu. Suatu hari saya di ruang tamu ketemu bapak baru pulang. Saya cium tangan bapak kaget. Loh, ini jam berapa? Jam 10 malam, Pak. Loh, kok kamu udah di rumah? Lalu saya jawab, enggak, ini baru mau berangkat. Ya itu yang terjadi. Demokrasi pulang kampung. Saatnya kita pulang kampung. Saatnya kita mengenali lagi identitas kita siapa. Saatnya kita mengenali kebutuhan lokal, komunitas-komunitas kita. Komunal menjadi komunal. Kita bicara tentang yang lokal. Gus Dur itu dari dulu ketika semua orang sibuk bicara hal-hal yang tinggi, Gus Dur selalu bicara hal-hal yang sangat kecil, yang tampak sangat kecil. Gus Dur selalu bilang, negara ini dibangun oleh para kiai kampung. Negara ini dibangun oleh itu kelompok pemimpin-pemimpin lokal, pemimpin-pemimpin kelompok lokal. Mereka yang bertanggung jawab, mereka yang jadi tulang punggung. Karena saatnya kita balik lagi. Selama ini kita selalu arahnya dari kota ke daerah. Semua daerah harus ngikutin kota.
Kalau enggak dibilang enggak maju. Kalau enggak anak-anak yang KKN-nya terus kemudian ngerekam pakai video terus bilang, kita nggak bisa mandi di sini, kita bla 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 bla, ini lagi, aduh pokoknya tempatnya parah banget deh gitu. Semoga teman-teman KKN UIN nggak begitu ya. Selain oh ya udah nggak ada KKN ya. Selain karena apa namanya, selain karena itu artinya kalian out of touch gitu ya, kalian nggak bisa jejek gitu. Nah itu juga fungsi kalian kok, KKN itu ya itu lah, kok malah ngomong kayak ngono, apa sih? Nah, mengenali kembali diri kita. Dulu ada sebuah cerita tentang Nasruddin yang dia sibuk nyari kunci gitu ya, katanya kunci rumahnya hilang, terus dia sibuk nyari kunci kemana-mana, ditemenin nih sama orang banyak, dibantuin nyari sama orang banyak. Wow, sampai nggak ketemu, terus hanya satu orang nanya, Nasruddin, kamu tuh rumah apa, kunci rumahmu tuh mau taruh mana terakhir gitu, hilangnya di mana? Terus dia bilang di dalam rumah. Ini kita udah setengah kampung keliling-keliling, terus ternyata hilangnya di rumah, ngapain kita keluar? Terus kata Nasruddin, soalnya di dalam rumah gelap, di sini terang. Tapi ini yang sering terjadi, di luar tampak berkilauan, tapi kita lupa sama rumah kita sendiri. Sekarang saatnya balik kampung. Sekarang saatnya kita menyadari identitas kita adalah bagian dari komunitas dan bukan dibalik. Identitas itu kalau kita ngomong gini, celanamu nggak cingkrang, kamu bukan bagian dari kami. Komunitas itu adalah ketika kita bilang, celanaku cingkrang nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Karena ini beda-beda. Dan ini yang menyenangkan. Indonesia bukan melting pot seperti Barat. Barat itu melting pot, sebutannya melting pot. Saya kalau dapat brosur-brosur soal pendidikan di Barat gitu ya, terus mereka ngomongin soal keberagaman gitu, diversity, tapi semuanya bajunya sama, pakai celana jeans, pakai kaos, minumnya Coca-Cola. Ya kan? Gitu. Nah ini yang sekarang terjadi gitu. Barat kemudian menggunakannya yaitu tadi gitu, melting pot. Kalian itu mau dari berbagai macam identitas dijadikan satu, tapi dilebur. Indonesia bukan melting pot. Indonesia meja prasmanan. Kamu nggak harus melebur. Kamu bisa berdiri sendiri. Ini sama kayak mbak-mbaknya. Nanti kalau ada mas-mas yang bilang kamu tuh separuhnya aku, tanpamu aku nggak bisa apa-apa gitu. Enggak sih, saya nggak begitu tahu ya. Saya kan kalau dalam bagian itu minoritas. Ya, saya kaum minoritas, saya tuna asmara. Mohon maaf. Enggak relate. Gitu. Tapi kita bukan tadi itu, kita bukan melting pot. Kita nggak harus mencari belahan jiwa. Karena kita nggak terbelah, karena kita nggak setengah, kita utuh dan penuh. Dan kita selalu bisa menjadi diri kita kapan saja. Kesadaran bahwa semakin berbeda identitas kita dan kita menjadi komunitas yang sama, itu artinya setiap identitas membawa kekuatannya masing-masing. Dan ini yang akan membawa kita ke dalam kondisi yang lebih baik. Kalau hari ini teman-teman tadi nanya, mungkin di dalam kepalanya, ngapain sih aku penting banget ya dengerin ini, ngapain? Karena gini mas, mbak,
bapak-bapak, ibu-ibu, negara ini dibangun sebagai negara demokrasi dari awal berdiri. Kalau misalnya mereka mau pilih gitu ya, misalnya Mbak Wahid lah gitu, atau Mbak Hashim gitu, followernya kan banyak ya gitu, mereka kan influencer pada zamannya gitu, mau bilang bahwa nggak bisa, ini kayak negara Islam aja, karena kalau berdasarkan follower gue menang nih gitu. Tapi kan itu nggak dilakukan, karena ada identitas-identitas lain, bagian dari komunitas, dan itu yang beliau dan mereka lakukan. Jadi ya dibangun dengan demokrasi. Demokrasi hari ini tuh nggak, aduh apalagi demokrasi kita jelek, beneran deh, elek wes salah, kualitasnya nggak terlalu bagus gitu. Tapi itu yang kita punya saat ini, yang bisa mewadahi kita semua. Itu dipilih oleh para founding father dan founding mother kita. Artinya apa? Kalau mereka memilih, artinya ini bukan negara ini bukan mak tunduk gitu ya, jadi demokrasi dikasih sama Allah gitu. Tiba-tiba kita bangun-bangun, oh semuanya demokrasi gitu. Enggak. Artinya itu diperjuangkan. Dan kalau itu diperjuangkan, artinya dia bisa hilang, dia bisa hancur, dia bisa nggak ada. Dan Mbak, Mas, kalau demokrasinya nggak ada, kita hari ini nggak bisa kayak gini. Mbak-mbak nggak akan bisa sekolah lagi. Itu yang terjadi sama teman-teman di Afghanistan hari ini. Saya kemarin dikirimin foto, ada teman-teman yang perempuan-perempuan yang ngomongin protes, bilang oh demokrasi togut, haram dan bla 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 bla. Mereka bawa spanduk dan segala macam. Loh, mereka bisa protes kayak gitu karena ada demokrasi loh. Kalau nggak ada nggak bisa loh. Maka itu penting buat kita jaga. Kalau kita nggak jaga, dia hilang. Dan kalau hilang, boro-boro kita mau ngomong Indonesia emas 100 tahun, yang artinya berarti berapa? 28 tahun lagi, 22 tahun lagi. Gak usah ngomongin itu, karena kita nggak akan nyampe situ. Memperkuat sense komunitas, memperkuat bahwa identitas yang berbeda adalah bagian dari komunitas-komunitas, itu akan memperkuat Indonesia. Hari ini kita menghadapi begitu banyak krisis. Kita punya krisis pangan, kita punya krisis lingkungan hidup. Hari ini Mas, Bapak, Ibu, kita sudah tidak lagi dalam climate change ya, kita sudah tidak lagi dalam global warming, kita sedang dalam global boiling. Kita sedang menuju titik didih. Dan kalau kita nggak kerjasama, kalau sense komunitas itu tidak terbangun, kita nggak akan bisa kerjasama. Kalau kita terus-terusan fokus pada identitas, kita akan terus-terusan berusaha untuk survive. Identitas saya yang harus survive. Maka kita nggak akan bisa memecahkan isu-isu yang jauh lebih penting buat manusia dan buat kelangsungan hidup kita sendiri. Maka nggak bisa enggak, ini semua bebannya di kita. Saya sedih menanggung beban ini. Kalau bapak saya masih hidup kan biar aja bapak saya. Ngapain saya capek-capek, saya balik rebahan. Nggak bohong, bercanda. Tapi ini beban kita, ini hutang kita pada manusia. Maka ini yang perlu kita lakukan. Balik lagi, kenali identitas kita, kenali siapa kita. Ayah saya itu nggak pernah, jarang sekali ngasih wejangan ke saya, nyuruh ini nyuruh itu, nggak pernah. Tapi ada salah satu, beliau hanya nyuruh saya 3 hal. Yang pertama adalah apapun yang saya lakukan, saya harus melakukannya sesuai
keinginan saya, menjadi diri saya sendiri. Itu yang beliau selalu lakukan. Yang kedua, nggak pernah berhenti membaca, dan itu adalah wasiat beliau sebelum meninggal, benar-benar sebelum meninggal, siangnya. Nah, ini ada satu wasiat lagi yang beliau selalu maksa saya melakukannya, yaitu dengerin lagu dangdut dan campur sari. Bapak saya itu senangnya dengerin lagu dangdut. Beliau suka kalau di mobil dengerin radio dangdut ya. Terus kalau udah nggak ada, misalnya penyanyi ngoceh aja, ditelepon sama bapak saya, ngoceh aja, mana ini lagunya gitu. Jadi penyanyi tuh suka bilang, aku dimarahin sama Gus Dur katanya nggak mainin lagu gitu. Nah, kenapa? Karena itu menggambarkan siapa kita. Karena dari situ suara-suara kita yang asli kedengaran. Maka jelajahi diri sendiri, jelajahi komunitas kita, jelajahi siapa kita, identitas kita. Bekerja samalah, kolaborasi. Mulai berpikir komunitas, berhenti berpikir identitas. Nah, saya jauh lah dari Gus Dur, yang jelas-jelas enggak inilah. Tapi hari ini mungkin ini yang bisa kita bawa. Saatnya kita pulang kampung. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.